Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di virtual meeting webinar Artificial Intelligence kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang terhormat, sebelumnya perkenalkan nama saya Siva Nurul Asfia, mahasiswa Informatika Universitas Siliwangi angkatan tahun 2019. Yang bertugas sebagai host dari rangkaian webinar Artificial Intelligence Siliwangi. Pada webinar kali ini akan diisi oleh pemateri yaitu Bapak Rianto STMT, salah satu dosen jurusan Informatika Universitas Siliwangi, dengan topik pembahasan yaitu pengetahuan dasar, rekayasa perangkat lunak otomatis, yaitu rekayasa data. Sebelumnya saya akan menyebutkan ketentuan untuk penyampaian materi. Diberi waktu selama 20-25 menit. Kemudian jika ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak Rianto untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih ya, Pak. Gimana? Sudah tampil ya? Ada, Pak. Baik, pada sesi seminar terkait dengan kegiatan webinar AI ya di pada hari ini, yaitu terkait dengan rekayasa data. Jadi hal yang nantinya akan berkaitan dengan pembahasan terkait rekayasa data ini tidak jauh berbeda lah dengan hal yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan data science ya. Mungkin sesuatu yang berkaitan dengan kedua istilah baik rekayasa dan data science ini mungkin mempunyai satu kemiripan yang sama. Mungkin teknis perbedaannya lebih ke substansi pada sesuatu yang berkaitan dengan analisisnya. Jadi kita mulai bahwa proses rekayasa data ini berkaitan dengan hal yang mendasar dari data itu sendiri, yaitu terkait dengan data, di mana data merupakan satu hal yang sifatnya bahan mentah ya dari sebuah informasi ya, yang nantinya sebenarnya akan dilakukan proses pengolahan sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan sebuah output dalam bentuk informasi. Jadi sebenarnya data merupakan satu bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi sebuah bentuk informasi. Nah, informasi yang dihasilkan biasanya itu berkaitan dengan proses untuk pengambilan keputusan. Nah, dari hasil proses pengambilan keputusan yang nantinya diambil diharapkan itu nanti dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan proses dari sebuah organisasi. Nah, berikutnya berkaitan dengan proses yang dilakukan dalam pengolahan informasi itu nanti menjadi sebuah pengetahuan. Ini berkaitan dengan sebuah siklus hidup ya dari data itu. Punten Pak, itu PPT-nya belum di slideshow, baru layar awal PPT aja. Oh, di sini sudah. Jalan nggak? Ya, sekarang udah pindah. Udah pindah, udah jalan ya? Udah.
selanjutnya ini berkaitan dengan sebuah siklus hidup data sebenarnya, yaitu terkait dengan hal yang mendasar dari data yang merupakan sebuah bahan mentah menjadi sebuah bentuk informasi di mana terjadinya proses pengolahan ya, berkaitan dengan sebuah format, terus waktu atau relevansi dari lingkup data itu sendiri, sehingga nanti diharapkan perubahan dalam bentuk menjadi sebuah informasi itu bisa digunakan untuk berkaitan dengan proses pengambilan keputusan bagi suatu organisasi. Nah, berikutnya dari karakteristik informasi nanti akan coba dilakukan proses pengolahan kembali menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Nah, yang diharapkan dari proses perubahan tersebut adanya satu karakteristik yang baru, yaitu terkait dengan misalkan pola atau tren yang nantinya didapatkan dari suatu informasi yang ada, sehingga itu menjadi satu karakteristik pengetahuan yang diharapkan memberikan satu pola tertentu atau sudut pandang tertentu lah bagi sebuah organisasi untuk proses pengambilan keputusan. Nah, dari siklus data ini yang nantinya menjadi proses perubahan mulai dari data, informasi, dan pengetahuan ini itu berkaitan dengan proses yang akan dilakukan dalam hal rekayasa data. Jadi hal yang mendasar dari proses rekayasa data itu mengacu pada hal dari siklus hidup data itu sendiri. Secara definisi, rekayasa data itu merupakan sebuah bagian dari ekosistem data, terutama mungkin data yang sangat besar ya untuk saat ini, dan itu juga berkaitan dengan ilmu data. Ya. Nah ini tadi saya ceritakan hubungan dengan karakteristik data science itu ya ada sebuah hubungan di sana ya. Jadi mungkin ini ada kaitan antara rekayasa data dengan ilmu data. Nanti cuma substansi yang nantinya akan diproses dalam konteks rekayasa data nanti ada sedikit berbeda. Rekayasa data juga merupakan sebuah disiplin untuk sebuah kumpulan data yang kompleks dan tidak pasti. Jadi cerita terkait dengan rekayasa data itu mengharuskan satu proses yang mengolah data yang karakteristiknya memang ya tidak pasti, ya, sehingga nanti diharapkan ada proses ekstraksi dari data tersebut menjadi satu karakteristik yang dibentuk informasi sampai ke nanti perubahannya dalam bentuk pengetahuan dengan mendeteksi suatu pola atau perubahan informasi menjadi hal yang mendasar dalam proses pengambilan keputusan. Jadi hal-hal dalam hal rekayasa data itu berkaitan dengan siklus data itu sendiri, dari mulai bagaimana melakukan proses pengolahan data menjadi satu informasi sampai ke pengetahuan tadi. Nah, teknik yang dilakukan dalam proses rekayasa data itu berkaitan dengan klasifikasi, prediksi, maupun teknik yang berkaitan dengan kontrol. Rekayasa data jelas, ya. Masih di slide kedua, maaf. Masih? Iya. Kita dari sini sudah berubah ya. Di sini aja ya mungkin ya. Ya gitu aja Pak, nggak apa-apa. Ya? Mungkin di zoom Pak, diperbesar aja. Besar aja ya. Diperbesar, iya. Kalau besar ya. Nah, ya. Cukup. Oke, kita lanjutkan terkait dengan proses rekayasa data. Di sini juga berkaitan dengan penyiapan atau pembelian infrastruktur dan arsitektur data yang mendukung sistem dan lingkungan IT di dalam suatu organisasi. Jadi karakteristik rekayasa data tidak hal yang berkaitan dengan proses teknis, klasifikasi, prediksi dan kontrol saja. Itu juga bagaimana kita berkaitan dengan proses pemeliharaan infrastruktur sampai ke arsitektur datanya. Ini berkaitan dengan karakteristik pemodelan ya. Dan dalam konteks pemodelan rekayasa data itu merupakan suatu proses pencocokan ya dengan satu model data atau proses perubahan
data menjadi satu bentuk informasi. Nah, ini berkaitan dengan proses rekayasa data juga. Yang berikutnya berkaitan dengan konteks di rekayasa data, ini dikaitkan juga dengan bagaimana rekayasa data itu dikaitkan dengan satu teori kemungkinan, yaitu menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual yang memungkinkan penalaran tentang data ketidakpastian. Ini sesuatu yang muncul untuk saat ini, di mana ruang lingkup datanya itu berkaitan dengan data yang untidy, ya, atau data yang memiliki satu karakteristik yang ketidakpastian, terutama berkaitan dengan data-data di media sosial, ya, ataupun data-data yang di organisasi yang karakteristiknya saat ini didapatkan dari berbagai macam sumber, ya, dengan karakteristik data atau tipe data yang memiliki perbedaan dari masing-masing data itu sendiri. Terus berkaitan dengan proses di rekayasa data, seorang data engineer nanti memiliki tugas yaitu menganalisis data, membangun sebuah model tadi yang sudah kita atau sudah saya sebutkan sebelumnya, itu berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah karakteristik pemodelan data yang mengacu pada karakteristik infrastruktur atau ruang lingkup dari data organisasi itu sendiri. Peran dari proses rekayasa data ini merupakan satu peran baru, tapi memang karakteristik ini juga memiliki satu hal yang mendasar dari satu konsep yang sudah utama, ya, yang biasanya ini berkaitan dengan proses pemodelan sebuah data yang sudah kita tahu sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pemodelan data relasional, ya. Tapi mungkin saat ini digeser peran ini menjadi satu peran untuk pemrosesan data yang ruang lingkupnya agak sedikit berbeda, ya, terutama mungkin seiring dengan perkembangan data itu sendiri, di mana terjadinya satu peningkatan mulai dari sisi volume atau dari sisi karakteristik itu data yang berbeda-beda. Dalam proses rekayasa data juga itu berkaitan dengan pemrosesan yang mendasar, yaitu terkait dengan proses atau ilmu statistik, ya, yang merupakan itu menjadi hal yang mendasar bagi pemodelan data dan arsitektur sistem yang nantinya akan dijalankan di dalam suatu organisasi. Berikutnya terkait dengan pilar sebuah rekayasa data, itu berkaitan dengan yang pertama data storage dan processing. Jadi pilar ini berkaitan dengan hal-hal terkait dengan pemrosesan dari rekayasa data itu sendiri. Mulai dari data storage dan processing itu berkaitan dengan proses pengelolaan data. Jadi data processing itu berkaitan dengan proses pengelolaan data yang memungkinkan terciptanya sebuah informasi yang valid dan berguna dari data yang dikumpulkan. Jadi ini proses di mana kita mendapatkan sebuah data, ya, yang diharapkan data itu sendiri memiliki tingkat validitas, ya, yang nantinya dapat digunakan untuk satu kebutuhan tertentu, ya, di mana dari proses tadi nantinya akan dilakukan proses pengolahan data melalui proses klasifikasi, ya, komputasi atau pengkodean sampai ke pemutahiran data itu sendiri. Sementara untuk proses penyimpanan itu berkaitan dengan bagaimana data itu disimpan sesuai dengan satu format tertentu yang nantinya itu sesuai dengan satu kebutuhan yang ada. Itu berkaitan dengan proses di data storage dan processing. Berikutnya ada data pipeline. Data pipeline ini merupakan satu tahapan pemrosesan data. Proses pipeline biasanya mengacu pada konteks di bagaimana mendapatkan data dari sumber yang ada, ya. Jadi pemrosesan
yang berkaitan dengan kajian ini mencari sumber data yang nantinya akan diproses menjadi satu bentuk yang diinginkan, ya, yang itu berkaitan dengan satu tujuan tertentu, dan nanti biasanya data proses perubahan data dari sumber data yang ada kemudian diproses menjadi satu kebutuhan yang nantinya digunakan oleh satu organisasi, itu biasanya berkaitan dengan data yang sifatnya bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, hanya saja data yang sudah diproses itu pun kemungkinan bisa menjadi satu data yang mentah. Ya. Jadi data yang didapatkan dari sumber data itu merupakan data mentah, sehingga nanti diproses menjadi satu proses yang diinginkan oleh suatu organisasi, ya, atau berdasarkan kebutuhan tertentu, tetapi data yang dihasilkan dari proses itu juga itu bisa saja itu berkaitan dengan data yang akan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi bisa saja dari hasil pemasukan data itu menjadi satu data mentah yang akan diproses untuk kebutuhan yang lain. Nah, itu berkaitan dengan data pipeline. Terus model SQL ini model yang biasanya sudah pernah banyak dilakukan dalam kegiatan terutama di data warehouse, ya, extract, transform, dan load, ya. Ini merupakan proses bagaimana mengekstrak data dari sumber yang berbeda, kemudian mengubah data misalkan menjadi satu proses yang berkaitan dengan perhitungan atau penggabungan, ya, itu berkaitan dengan mastering. Nah, ini salah satu karakteristik yang ada di proses atau istilah dari rekayasa data itu. Di ketiga hal ini yang berkaitan dengan kegiatan atau hal yang dilakukan dari sisi proses rekayasa data. Berikutnya berkaitan dengan konsep dari rekayasa data. Konsep data dari rekayasa data itu berkaitan juga dengan kombinasi yang berkaitan dengan teknik pengenalan pola dengan teori dari sebuah sistem, di mana ini menjadi satu tantangan dari yang akan dihadapi, ya, di mana satu tantangan yang akan dihadapi itu berkaitan dengan satu penggunaan kerangka kerja teoritis dan juga mungkin metodologi yang nantinya akan dilakukan proses penggabungan dari kedua karakteristik tersebut. Mana mungkin berikutnya berkaitan dengan data engineer yang merupakan orang yang bertanggung jawab dalam hal melakukan proses perancangan, pembangunan, penguji, dan pemeliharaan kualitas sistem data yang ada. Dari karakteristik data engineer ada hal yang mungkin harus dipahami berkaitan dengan pemahaman atau keterampilan yang diharapkan dari data engineer sendiri, yaitu berkaitan dengan pemrograman, ya, terus berkaitan dengan matematik, ya. Nah, ini juga hal yang mendasar dari seorang data engineer, dan juga berkaitan dengan pemahaman terkait dengan komputer, pengalaman, dan juga keterampilan lain, ya, yang berkaitan dengan membaca tren kegiatan bisnis, ya. Jadi tren yang saat ini berkaitan dengan bisnis, terutama dalam hal mengikut data yang ada dalam kegiatan bisnisnya atau dalam hal kegiatan organisasi, ya. Jadi itu menjadi hal yang mendasar juga bagi seorang data engineer. Terus dalam konteks rekayasa data juga diharapkan nantinya secara umum menggambarkan sejumlah konsep untuk pemodelan sistem dan analisis data dengan tujuan sebuah pengambilan keputusan yang mengacu biasanya berkaitan dengan prediksi dan klasifikasi prioritas dan kontrol. Jadi ini hal yang paling mendasar dari konsep rekayasa data. Secara
gambaran dari lingkup konsep rekayasa data ini berkaitan dengan gambaran seperti ini, di mana rekayasa data atau data engineering ini berkaitan dengan sebuah proses pattern recognition, ya. Dan juga bisa tadi dari sebuah sistem konseptualnya. Nah, nanti ini berkaitan dengan untuk data yang diproses menjadi sebuah informasi, dan kan nanti juga adanya satu bentuk pemodelan, ya. Tentunya berkaitan dengan untuk pengambilan keputusannya melalui dengan kondisi klasifikasi atau ke kontrol. Nah, ini berhubungan dengan knowledge juga, ya. Jadi fenomena yang ada itu berkaitan dengan karakteristik proses yang terjadi di dalam organisasi. Berikutnya pendekatan secara umum dalam konteks rekayasa data diawali dengan proses data flow, ya. Data flow ini berkaitan dengan untuk aliran data, terus normalisasi dan pemodelan, terus data cleaning, data accessibility, programming dan database, dan data visualisasi, ya, visualisasi data. Pendekatan tadi itu diawali dengan yang namanya aliran data, ya. Aliran data itu menggambarkan satu proses pengambilan data dari berbagai sumber yang biasanya berupa data teks, ya. Nanti sumber-sumber yang data itu biasanya dihadapkan pada beberapa karakteristik data, ya. Misalkan ada data teks, ya. Misalnya ada yang CSV, ada integration, dan XML, itu karakteristik data umum dalam konteks data itu sendiri. Terus ada juga yang bentuk video, di mana mungkin ada proses perubahan berbagai karakteristik video, mulai dari kualitas video itu sendiri, sehingga itu diharapkan nanti berkaitan dengan proses analisanya. Berikutnya ada juga data bentuk gambar, ya. Yang juga sama, terdapat beberapa karakteristik yang muncul, ya, di dalam pemasaran data, terutama mungkin sampai di media sosial. Yang muncul itu adalah itu yang berkaitan dengan itu data dalam bentuk gambar, ya. Berikutnya terkait dengan data yang lain, misalnya ada bentuk grafik, ya. Dari bentuk teks juga mungkin bisa berkaitan dengan data-data yang lain, ya. Misalkan kalau di JSON, XML, data di database pun, ya, data di dalam database itu menjadi satu bentuk sumber data juga yang nantinya akan dilakukan proses penyimpanan. Selanjutnya terkait dengan normalisasi data dan pemodelan, ini melibatkan tugas yang mencakup proses membersihkan data, mengklasifikasi dan menyesuaikan data dengan model data tertentu, kemudian adanya proses penyimpanan data yang telah dilakukan proses normalisasi data, dan biasanya disimpan dalam bentuk di dalam database relasional atau di dalam data. Jadi proses normalisasi ini melibatkan berbagai proses, yaitu mulai dari cleaning, ya, terus proses penghapusan duplikasi data, dalam penyesuaian data dengan mengacu pada suatu karakteristik model, ya. Hanya dalam konteks di dalam database kita menggunakan dengan model relasional. Nah, terus normalisasi juga berkaitan dengan selain yang sudah tadi dilakukan dalam pemrosesan database relasional, ada juga berkaitan dengan normalisasi dan pengolahan data yang menjadi bagian dari transformasi di pipeline atau ETL, ya. Jadi proses normalisasi dan pemodelan data itu juga merupakan satu bagian atau langkah transformasi dari sebuah proses di ETL, ya, atau ekstraksi, transform, dan transformasi data dan juga data. Terus berikutnya ada data cleaning. Data cleaning merupakan satu proses
bagaimana memperbaiki atau menghapus data yang salah, rusak atau formatnya yang tidak sama ya, data yang diduplikasi atau mungkin data yang tidak lengkap. Jadi data cleaning ini berkaitan dengan satu proses memperbaiki data itu sendiri dan juga mungkin sampai ke proses penghapusan data ya, jadi data-data yang mengalami satu permasalahan, data yang tidak terkait ya, data rusak atau yang punya duplikasi. Berikutnya ada data accessibility. Aksesibilitas data berarti kemampuan pengguna untuk mengakses atau mengambil data yang disimpan dalam database atau repository. Proses di data accessibility ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya nanti pengguna data dapat mengakses data dan kemudian berkaitan dengan pemasaran yang akan dilakukan oleh pihak yang mendapatkan data itu sendiri ya. Dan biasanya data yang nanti diakses itu disimpan ke dalam semua database atau repository lain ya. Dan biasanya ruang lingkup accessibility ini mengacu pada satu katakanlah proses integrasi data ya. Bagian dari integrasi data yang nantinya adanya kebutuhan pemberian akses lah ya. Misalnya contohnya di API data ya, misalkan data di Twitter itu bisa diakses oleh penggunanya menggunakan proses personalisasi di Twitternya, jadi nanti bisa mendapatkan beberapa data dari kebutuhan, misalkan berkaitan dengan data tweet yang didapatkan oleh si pengguna ya, misalkan accessibility dari personalisasi dari itu gambaran contoh dari proses accessibility data. Terus programming dan database itu hal yang merupakan bagian dari mendapatkan berkaitan data, itu berkaitan dengan bagaimana membuat struktur data, penggunaan algoritma dan juga bahasa pemrograman. Jadi di programming dan database ini berkaitan dengan bagaimana atau hal teknis lah, berkaitan dengan struktur data, algoritma dan bahasa pemrograman. Dan biasanya secara umum atau paling populer yang digunakan dalam pembahasan berkaitan data ini berkaitan dengan bahasa pemrograman, yaitu menggunakan Python. Dan teknologi database juga ini bermacam-macam ya. Pertama mungkin saat ini berkaitan dengan data yang sifatnya relasional, yaitu masih menggunakan satu pemrosesan menggunakan sintak SQL, dan juga mungkin karakteristik data yang dilihat dari sisi saat ini atau perkembangan saat ini juga mengacu pada data dengan karakteristik yang berbeda-beda ya, sehingga mungkin pemrosesannya itu menggunakan satu metode yang berbeda. Salah satunya yang paling umum adalah menggunakan sintaknya SQL. Terus berikutnya adalah data visualization. Data visualisasi data ini berkaitan dengan representasi grafis dari informasi dan data yang diharapkan dari pemrosesan yang dilakukan dari berkaitan data, itu diharapkan adanya sebuah bentuk visualisasi yang bisa dipahami lah oleh pengguna, yaitu biasanya menggunakan beberapa elemen visual, yaitu menggunakan bagian, grafis atau bentuk peta ya. Dan biasanya ini proses visualisasi itu berkaitan dengan proses penyediaan ya, yang dapat diakses oleh pengguna, dan itu juga dapat dipahami oleh si penggunanya. Jadi diharapkan dari data ini juga ada satu kebutuhan yang diinginkan oleh si penggunanya dengan pemahaman yang lebih mudah dari si penggunanya. Jadi pengguna memahami karakteristik dari representasi datanya itu mengacu pada visualisasi, baik itu bentuk bagian, grafis dan data.
Terus karakteristik rekayasa data ini mengacu pada gambaran yang ada di gambar ini, yaitu mulai dari data pattern dan data tekstur. Ini berkaitan dengan sumber data ya, yang berbagai mungkin terdiri dari berbagai macam sumber yang nantinya akan melakukan pemrosesan menggunakan rekayasa data dan diharapkan nanti menghasilkan satu bentuk hasil analisis ya dari yang dilakukan di rekayasa datanya, dan diharapkan mungkin hasil ini juga nanti memberikan satu gambaran satu organisasi atau pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan pendekatan dari rekayasa data ini juga ini berkaitan dengan bagaimana data itu membantu rekayasa data itu membantu membuat data lebih berguna dan dapat diakses oleh pengguna data. Jadi di rekayasa data itu berkaitan dengan dua proses yang diharapkan yaitu membuat satu data lebih bisa dimanfaatkan terutama oleh si penggunanya atau konsumen data itu sendiri. Dan dalam proses data engineering juga nanti biasanya mengatur pada proses bagaimana mengubah menganalisis data dari karakteristik sebuah sistem, dan itu mengacu pada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan ya, atau proses analisis yang bisa dilakukan, tapi itu juga tidak harus menyesuaikan berdasarkan karakteristik teknologi dari berbagai macam sumber tadi. Jadi kita hanya bagaimana menyiapkan integrasi berdasarkan sumber-sumber data yang ada ya, dengan penyediaan tadi yang diberikan oleh sumber-sumber data tadi. Jadi kita tidak harus menyediakan infrastruktur yang mungkin mirip atau yang sama dengan mereka. Hanya saja kita mungkin hanya mencari beberapa sumber data yang bisa nanti kita proses dari analisa. Contoh gambaran dari proses di rekayasa data ini digambarkan dalam konteks sebuah penelitian ya. Penelitiannya itu punya ada sedikit gambaran dari penelitian mahasiswa ya. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Bisa ya. Sudah ada ya? Udah. Nah, ini berkaitan dengan suatu penelitian mahasiswa. Kebetulan ini mahasiswa yang juga melakukan penelitian, dan kebetulan saya tadi juga sudah sebut satu paper yang belum diterbitkan. Kita bersama ini dalam tulisannya ini menggunakan versi bahasa Indonesia ya. Di karakteristik ini mengacu pada satu pemrosesan data yang mengacu pada kasus ya, yaitu terkait dengan proses penilaian ya, mengacu pada sebuah analisis sentimen dari provider tersebut, di mana acuan data ini didapatkan dari sebuah ulasan di Google Play Store. Jadi sumber datanya ini mengacu pada satu sumber, yaitu sebuah ulasan di Google Play Store, mengacu pada satu kasus lah atau lengkap datanya ya, mengacu pada satu provider baru yang namanya Bayu, dan ini lakukan proses analisis sentimen. Nah, teknik yang dilakukan itu menggunakan klasifikasi.
menggunakan PM. Nah, dan juga mungkin harus tambahan untuk optimasinya itu TFIDF. Ruang lingkup permasalahannya ini berkaitan dengan yang yang dibahas ini berkaitan dengan adanya satu provider yaitu Bayu ya, yang nantinya kita akan coba lakukan pemrosesan menggunakan analisis sentimen. Diharapkan juga nanti memberikan gambaran bagaimana provider tersebut itu dilihat dari sisi ya, tanggapan lah dari gunanya ya, dengan melakukan sumber data di satu sumber yaitu Google Play Store ya. Jadi bagi yang pihak yang juga menggunakan itu nanti akan memberikan tanggapan di sumber data di Google Play Store-nya. Jadi diharapkan juga memberikan gambaran bagaimana hasil analisa. Nah, jadi latar belakang tersebut maka dilakukan proses ya, dan akhirnya itu menggunakan tahapan di metodologi ya, dari literatur view ya. Dan yang paling utama dalam konteks nilai kaitan data itu mengacu pada tahap-tahapan ini, mulai dari knowledge data ya, terus nanti ke tahapan penggunaan TFIDF ya, itu bagaimana seleksi fitur ya, dan juga proses data ya, data cleaning ya, tentang normalisasi data sampai ke klasifikasi dan terakhir ke visualisasi. Nah, dari tahapan-tahapan ini nanti dilakukan yang pertama berkaitan dengan oleh dataset ya, ini masih ada satu sumber dari pendidikan yaitu menggunakan sumber dari ulasan Google Play Store ya, yang nanti didapatkan bentuk satu file ya, ini berbentuk PHP atau berbentuk Excel pun itu bisa digunakan. Nanti setelah itu ada tahapan oleh data ya, atau paham proses data. Nah, tahapan oleh data yang tadi sudah saya sebutkan berkaitan dengan salah satu sumber, nanti dilakukan proses yang pertama adalah data cleaning, terus dilakukan proses normalisasi data. Untuk data cleaning nanti dilakukan proses penghapusan data-data yang tidak terkait, akan dibaca angka ya, atau berkaitan dengan emosi ya, misalnya ada data yang untuk satu bentuk emosi, nanti coba akan dilakukan penghapusan dari tahapan data ini. Terus berikutnya ada normalisasi data, ini juga bisa bentuk standarisasi data, membuat sebuah standarisasi data. Jadi juga proses removal dan penanganan data ini berkaitan dengan apa di proses data. Berikutnya adalah ke proses seleksi fitur yang menggunakan TFIDF. Kemudian ini juga menggunakan satu tools ya dari bahasa pemrograman Python-nya, yaitu menggunakan library vectorizer ya, itu karena berbentuk vektor, dan nanti hasil dari prosesan vektor ekstraksinya ini itu nanti dilakukan proses klasifikasi menggunakan SVM. Diharapkan nanti SVM itu akan memberikan proses analisa ya, menjadi bentuk hasil analisa mulai dari karakteristik sentimen negatif, positif, dan juga netral. Tapi sebenarnya untuk tahapan visualisasi di sini itu mengacu pada karakteristik kedua pelabelan, yaitu positif dan negatif. Dan nanti untuk visualisasinya
dari hasil pengamatan analisa menggunakan SQL ini dibuat dalam bentuk statis. Ini hasil dari pemrosesan SQL-nya terdapat itu visualisasi ya, dalam bentuk grafik ini ya, dimana mungkin ada nilai-nilai yang didapatkan mulai dari presentasi kontinen yang mengacu pada satu level statistik ukurannya statistik. Ini adalah bagaimana kita prestasi dari setiap bulannya yang positif satu sebenarnya yang negatif. Mungkin kalau yang positif ini nanti interpretasinya itu nanti pada beberapa data misalnya kata mantap, bagus, murah mengacu pada karakteristik yang ada di dalam interpretasi yang negatif. Ini juga ada beberapa interpretasi yaitu misalkan ada yang positif gagal, lambat ya, error ada interpretasi di sentimen negatif. Itu nanti pengukuran performance nilai klasifikasinya ini diukur ya, bagaimana klasifikasinya tinggi, kemudian nanti adanya hasil pengukuran ini nanti akan diarahkan adanya satu bentuk hasil akurasi bersama dengan penggunaan pengaruh dari tes-nya dalam hal klasifikasi gitu. Untuk mungkin sedikit gambaran dari penjelasan terkait dengan kaitan data kepada saudara moderator, ya, silakan untuk mungkin yang tadi kami bertanya. Baik, apabila ada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghidupkan mic-nya. Mangga, Nur Fazar, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar, mahasiswa informatika angkatan 2018. Pak Rianto, saya izin bertanya, apa sih kendala-kendala yang biasa kita hadapi dalam data engineer pada setiap tahapnya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terkait dengan masalah kendala, ya sebenarnya itu mengacu pada ruang untuk teknis dari proses perekasaannya. Ya. Kalau cerita terkait dengan tahapan-tahapan yang tadi, biasanya mengacu pada yang pertama itu bagaimana kita mendapatkan ruang untuk data itu sendiri. Ya. Jadi misalnya kita mencari satu sumber, itu akan kita dapatkan datanya seperti apa yang diharapkan. Ya. Biasanya juga berkaitan dengan jumlah data. Ya. Jadi kendalanya kita mendapatkan datanya itu dengan jumlah yang memang ya tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Yang kedua juga berkaitan dengan lingkup waktu. Ya. Waktu juga mempengaruhi. Ya. Semakin waktunya kita dapatkan secara ya istilahnya datanya terkini, ya data baru, maka itu juga memberikan nilai validitas yang baik. Ya. Kalau misalnya datanya cukup lama, nanti mungkin akan mempengaruhi dari sisi hasil analisanya, sehingga mungkin hasil analisanya itu tidak valid dengan kondisi kekinian. Nah, itu mungkin hambatan yang terjadi dalam bagaimana kita mencari data dari sumber yang ada. Ya. Itu juga mungkin ke proses akses. Ya. Jadi kita mendapatkan data itu juga terkadang dibatasi dengan lingkup aksesnya, ya. Dan biasanya nanti ada satu kerjasama lah, atau ada kesepakatan antara pihak di mana yang menjadi sumber data dengan kita sebagai pengguna data. Ya. Itu sama. Yang berikutnya juga dalam hal konteks di pemrosesan baik normalisasi
tadi ya, itu mengacu pada ruang lingkup yang biasanya lebih teknis ya. Salah satunya ini berkaitan dengan bagaimana kita memodelkan sebuah data. Itu biasanya tergantung dari data engineer itu sendiri. Bagaimana kesiapan kita dalam hal membuat pemasaran data sampai ke infrastruktur ya. Itu mengacu pada ruang lingkup organisasi. Apakah mungkin infrastrukturnya akan disediakan oleh organisasinya atau tersedia oleh organisasinya atau tidak. Nah, itu juga kaitan dari sisi pemasaran kaitan data. Seperti Bapak berikutnya juga dalam hal kompetensi berkaitan dengan tahapan tadi klasifikasi ya, itu berkaitan dengan pemahaman sendiri. Bagaimana kita nanti mampu untuk menerjemahkan dalam bentuk pengimplementasian lah bahasa pemrograman ya, sampai ke pemilihan bibit untuk visualisasinya itu juga mungkin menjadi satu bukan kendala, tantangan tersendiri lah yang mungkin akan dihadapi oleh data ini sampai ke mungkin ke visualisasi. Apakah visualisasi juga memberikan satu kesimpulan yang diinginkan atau kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya atau tidak, itu juga menjadi satu tantangan. Jadi kalau kendala itu biasanya didapatkan dari hal yang berkaitan dengan awal-awal data itu didapatkan. Itu mungkin menurut saya. Ya Pak, ada satu lagi mengenai preprocessing gitu ya, entah itu ya kayaknya preprocessing. Nah kan ada beberapa step kayak yang tadi di contoh proposal atau contoh penelitian gitu ya Pak. Kan ada beberapa step kayak tokenizing, terus ada stop word removal sama stemming gitu. Kalau stop word removal itu kayak kita menghilangkan kata-kata yang kurang bermakna kayak kata saya atau kata dan atau kata lalu gitu ya Pak. Kalau stop word removal kurang lebih kayak gitu. Nah kalau stemming itu lebih ke kayak menjadikan sebuah kata itu menjadi kata dasar. Contohnya kayak membaca jadi baca aja gitu. Nah, untuk library kan kebanyakan pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita mau melakukan statement analisis terhadap yang bahasa Indonesia itu, saya pribadi udah pernah nyoba gitu ya Pak. Tapi kurang efektif gitu. Alasannya karena ketika saya melakukan statement analisis ke komentar bahasa Indonesia lebih banyak yang kayak disingkat-singkat gitu ya Pak. Ya tahulah kayak ya tulisan disingkat-singkat. Kalau bahasa Inggris kan lebih ke kalau orang-orangnya itu lebih ya nggak suka disingkat-singkat. Nah tapi kalau orang-orang Indo lebih ke kalau komentarnya itu banyak yang disingkat jadi nanti di hasil analisisnya lebih ya kurang efektif gitu Pak. Menurut Bapak tanggapan Bapak terhadap hal tersebut kayak gimana gitu? Terima kasih Pak. Ya. Terkait dengan untuk pada sebagai contoh lah gambaran misalnya data dari Twitter ya dari media sosial kita dapatkan kadang kita menemukan berbagai sumber data yang bermacam-macam ya mulai dari karakteristik bahasa yang berbeda-beda ya sampai ke mungkin kata-kata yang diungkapkan juga memiliki multi makna ya atau berbagai macam makna ya mungkin dengan bahasa yang saat ini cenderung bahasa yang tidak baku ya ataupun mungkin dengan singkatan ya nah itu juga mengandung satu makna-makna yang nantinya bisa akan memberikan pengaruh pada hasil klasifikasinya. Nah mungkin yang bakal akan bisa kita coba untuk bagaimana sih mencoba memperbaiki untuk data itu pada proses normalisasi data. Jadi kita mengacu pada misalnya tadi melengkapi beberapa data dengan kata-kata yang memang bisa dipahami secara umum lah dalam konteks atau dengan kata-kata baku yang mengacu pada satu sumber data ya. Misalkan tadi ada kata yang tidak atau tipe ya, nanti kita dilengkapi atau mungkin dengan makna tertentu yang itu mengacu pada inilah dengan mengacu pada makna dari datanya. Sebagai contoh misalkan misalkan data yang didapatkan dari media sosial mengacu pada satu makna tertentu ya tapi mungkin secara umum ya ada dalam konteks pengertiannya agak berbeda mungkin saat ini yang
lagi tren itu misalkan apa yang jadi komisaris ya apa ya. Nah itu kan sebenarnya mungkin di media di Twitter saya melihat misalnya ada makna yang mudah-mudahan komisaris misalnya ya. Nah itu juga trennya sebenarnya kan lebih ke ungkapan apa ya, ejekan lah ya, bahkan mungkin konotasinya negatif, tapi di satu sisi itu juga bisa dikatakan satu hal yang negatif. Nah itu mungkin satu hal yang menjadi kendala juga tadi yang mungkin saya sebutkan dalam kendala juga dalam hal pemakaian jasanya. Nah itu menjadi satu tantangan juga sih bagi para peneliti, baik itu mahasiswa ataupun yang lainnya ya, dosen yang melakukan penelitian, bagaimana memberikan satu analisa dengan mengacu pada ungkapan-ungkapan yang seperti tadi ya. Sehingga nanti diharapkan mungkin analisanya seperti itu memberikan satu kesimpulan yang lebih akurat. Dan kalau tadi di sini juga di pusat penelitian juga bagaimana sebenarnya klasifikasi itu juga diukur terlebih dahulu menggunakan proses di CSIDF ya. Nah itu diharapkan nanti proses seleksi berikutnya juga itu memberikan satu bentuk dasar untuk pemrosesan di klasifikasinya lebih akurat atau lebih baik. Mungkin itu sudah seperti apa ajar ya terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi.